Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vina. Inilah alat tempur saya untuk pembelajaran hari ini. Sebuah upaya sederhana untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Inilah anak-anak kelas 5 yang penuh semangat akan mengikuti pembelajaran IPAS hari ini. Inovasi pembelajaran yang saya kembangkan adalah mengintegrasikan model jigsaw dan project-based learning dalam pembuatan pupuk organik cair sebagai bukti nyata peran dekomposer dalam rantai makanan. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Just be quiet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Materi rantai makanan dan peran dekomposer seringkali dianggap abstrak oleh peserta didik. Mereka hanya melihat gambar tanpa memahami proses nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang lebih konkret, menyenangkan, dan bermakna. Solusi yang saya lakukan adalah memadukan model cooperative learning tipe jigsaw dengan project-based learning. Peserta didik dapat saling mengajarkan materi ekosistem rantai makanan. Selanjutnya mereka melakukan proyek nyata pembuatan pupuk organik cair atau POC dari limbah dapur dan sisa program makan bergizi gratis. 1, 2, 3, eyes on me. Eyes on you. Silent please. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya memberikan pertanyaan pemantik tentang hubungan antar makhluk hidup dalam satu ekosistem. Selanjutnya, pembentukan kelompok asal. Peserta didik dibagi menjadi 7 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 4 anak. Nah, waktunya kita berkreasi membuat diorama. Diorama itu apa tau Bu? Dari tadi kok disebut. Diorama itu adalah karya miniatur 3 dimensi. Kalian akan buat karya miniatur 3 dimensi yang menceritakan suatu peristiwa atau kisah. Coba juga Kelompok membuat ekosistem rantai makanan yang berbeda. Ada ekosistem laut, ekosistem gunung, ekosistem sawah, ekosistem gurun, ekosistem sungai, dan ekosistem hutan. ayo fokus. Nah, ini fokus nih, bagus. Nah, fokus. Nah, bagus. Nah, karena tugas dioramanya sudah selesai, setelah ini kita akan presentasi. Sistemnya adalah kalian pilih satu anggota yang menjadi penjaga gawang atau penjelas. Di sini, satu penjaga gawang alias penjelas akan mempresentasikan hasil karya kelompok. 3 siswa lainnya menjadi penyerang, akan berputar berkeliling seperti satelit mencari materi dari kelompok lain. Selain itu, penyerang juga memberi apresiasi atau komentar karya kelompok lain. Setelah menjadi ahli rantai makanan, mereka kembali lagi ke orbit asal alias kelompoknya. Setiap anggota kemudian akan berbagi dan menjelaskan materi yang telah mereka pelajari dari kelompok ahli kepada anggota kelompok asalnya. Ternyata pembelajaran belum selesai. Ada siswa kelas 5 yang iseng bertanya, "Bu, kok bisa ya bakteri kecil bisa ngalahin konsumen akhir yang besar dan kuat?" Wah, saya jadi kepikiran. Akhirnya saya buat bukti nyata peran dekomposer lewat POC atau pupuk organik cair dari limbah MBG. Yuk kita intip prosesnya. Setelah saya jelaskan apa itu dekomposer, bentuknya, manfaatnya, dan lain sebagainya, saya dan anak-anak membuat penampang POC menggunakan galon plastik bekas. Dan jadilah penampang POC sederhana kami. Ini sisa semangka MBG kemarin, saya masukkan ke penampang POC kami. Setelah ini, apa yang kalian cari informasi tadi bisa dituliskan di lembar
Ini dari kelas 5. Setelah berhasil membuat POC, kami tidak ingin berhenti di sini saja. Kami juga membagikan penampangnya ke kelas lain supaya ilmu dan manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Setelah sabar menunggu selama 1 minggu, akhirnya POC kami siap dipanen. Cairan POC kemudian kami pindahkan ke ember, lalu ditambah air agar tidak terlalu kental. Setelah itu dengan sedikit drama tutup hidung, karena aromanya yang khas, kami menyiramkannya ke tanaman urban farming sekolah. Hasilnya sungguh mengejutkan sekaligus membanggakan. Tanaman singkong yang awalnya biasa saja tiba-tiba terlihat lebih tinggi seperti habis minum vitamin. Tidak hanya itu, ia juga tumbuh cabang baru. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa pupuk buatan kami benar-benar bekerja. Anak-anak pun bersorak, "Wow, singkongnya tambah keren." Jadi subur ya? Sebuah momen kecil tapi penuh makna karena mereka bisa melihat bukti nyata bahwa sisa makanan yang tadinya dianggap sampah ternyata bisa disulap menjadi obat penyelamat bagi tanaman. Ini dia bukti penyiraman dengan POC setelah 1 minggu. Tanaman setelah disiram POC langsung tumbuh lebih tinggi, segar, bahkan muncul cabang baru. Belajar IPAS bukan hanya memahami konsep, tetapi juga menjaga bumi kita. Demikianlah best practice inovasi pembelajaran kelas 5. Semoga praktik baik ini bermanfaat. Kalau ada kurangnya, jangan disimpan di hati ya. Simpan saja di lemari. Ups, maksud saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.